Halo semua, selamat datang di Alur Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul The Marine 4. Film ini singkatnya menceritakan seorang marinir Amerika yang baru saja pulang dari medan perang. Dalam tugas barunya, ia diberikan misi untuk melindungi seorang wanita yang menjadi saksi kunci dari kejahatan besar yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang marinir pasukan khusus yang bernama Jack. Di pagi itu, Jack tengah bersiap-siap untuk melaksanakan sebuah misi untuk pertama kalinya di dalam Departemen Keamanan. Saat bertemu dengan rekan-rekannya, Jack langsung disambut dengan baik oleh sang ketua departemen yang bernama John. Ia sangat senang dengan bergabungnya Jack dan sudah sangat paham dengan skill dan kemampuannya di militer. John kemudian memberikan instruksi kepada seluruh rekan-rekannya jika mereka akan bergabung dengan Departemen Kehakiman untuk melindungi seorang saksi. Tak lama berserang, datanglah rombongan Departemen Kehakiman di mana salah satu dari mereka ternyata telah mengenal siapa itu Jack. Orang tersebut adalah agen Miller, di mana ternyata dulu sempat satu kompi dengan Jack yang saat bertugas di Afghanistan. Selanjutnya turunlah satu wanita cantik yang bernama Olivia, di mana ternyata dialah saksi kunci atau paket yang harus mereka lindungi. Olivia adalah orang yang sudah membongkar sebuah kejahatan besar yang telah dilakukan oleh perusahaan yang mereka sebut dengan Genesis Corporation, di mana perusahaan tersebut bergerak dalam bidang senjata, artileri, obat-obatan militer, dan alat kemiliteran lainnya. Tugas Jack dan para agen lainnya adalah membawa Olivia menuju ke sebuah tempat rahasia sebelum nantinya ia akan bersaksi di meja persidangan. Singkat cerita, iring-iringan mobil telah memasuki sebuah hutan di mana situasi dan kondisi terbilang cukup sepi dan rawan akan sebuah serangan. Melihat kejadian tersebut, Jack dan yang lainnya sontak terkaget-kaget lantaran satu mobil yang berada di depan mereka meledak karena sebuah serangan dari roket RPG. Tak berhenti dari situ, Jack yang mencoba untuk putar balik lagi-lagi harus terhenti setelah mobil yang paling belakang juga mendapatkan sebuah serangan. Di tengah-tengah pertempuran, agen Miller baru menyadari jika orang yang sedang mereka lawan adalah kelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Andre Vogel. Diketahui jika Andre adalah seorang mantan pasukan khusus yang telah dinyatakan tewas dalam operasi di tanah Lebanon. Olivia yang ketakutan tanpa perintah dari siapapun dengan bagongnya malah berlari masuk ke dalam hutan. Sontak saja Jack yang melihat hal tersebut langsung mengikutinya dari belakang karena misi mereka adalah melindungi Olivia. Andre yang juga melihat si target masuk ke dalam hutan langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap Olivia. Di sana Olivia yang sendirian dengan mudah dihentikan oleh dua orang anak buah Andre. Namun beruntungnya Jack yang datang dari arah lain langsung menyelamatkan Olivia. Di lain sisi, pertempuran tak lagi seimbang setelah Andre memerintahkan snipernya untuk menghabisi agen keamanan maupun agen kehakiman. Setelah menghabisi seluruh musuhnya, Andre menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap Olivia dan juga menghabisi Jack. Sepertinya mereka tidak tahu jika Jack ini adalah seorang mantan anggota pasukan khusus yang baru saja pulang dari medan pertempuran. Menggunakan skillnya, Jack berusaha mencari jalan keluar dan menemukan sebuah mobil yang mereka gunakan untuk kabur. Di tengah perjalanan, Olivia yang masih ketakutan menyarankan kepada Jack untuk pergi ke kantor polisi saja untuk mencari perlindungan.
Namun Jack yang lebih berpengalaman mengatakan jika mereka pergi ke polisi, maka kelompok Andre tidak akan segan-segan menghabisi para polisi tersebut. Untuk itu Jack merasa jika cara yang lebih aman untuk saat ini adalah membawa Olivia ke rumah pribadinya. Sesampainya di rumah, bukannya berterima kasih, Olivia yang sudah diselamatkan oleh Jack malah merebut senjata miliknya. Dengan menodongkan pistol, Olivia mengira jika Jack ini merupakan salah satu dari kelompok Andre. Di sana Jack berusaha meyakinkan Olivia bahwa dirinya adalah seorang agen keamanan yang baru sehari ini menjalankan misi. Andre tak mau di misi pertamanya kacau, sedangkan dia adalah seorang mantan pasukan khusus yang sangat disegani. Di lain tempat, Andre dan pasukannya tengah berusaha mengejar kemana Jack membawa Olivia. Andre juga mendapatkan sebuah informasi mengenai siapa itu Jack sebenarnya. Mereka semua sangat terkejut setelah melihat biodata milik Jack, di mana mereka tak menyangka jika orang yang sudah mereka lawan adalah seorang marinir yang baru saja pulang dari Afghanistan. Bahkan dalam beberapa misi yang pernah dijalani, Jack sering mendapatkan medali penghargaan atas kerja kerasnya selama ini. Melihat betapa sangat berbahayanya Jack, Andre kemudian menginstruksikan kepada pasukannya untuk bertindak lebih berhati-hati. Sedangkan di rumahnya, Jack dan Olivia tengah bersiap-siap untuk pergi ke tempat perlindungan saksi sebelum persidangan nanti digelar. Namun terlihat dari monitor CCTV bahwa rumah Jack telah kedatangan tamu. Di sana Jack segera menyuruh Olivia untuk bersembunyi sementara dirinya akan memeriksa ke bawah. Setelah diperiksa, ternyata orang tersebut adalah agen Miller dan juga satu rekannya yang bernama agen Ethan. Dua orang tersebut menceritakan kepada Jack bagaimana mereka tadi berhasil selamat dan mengikuti Jack sampai ke rumah ini. Miller juga mengatakan kepada Jack bahwa musuh yang tadi mereka lawan adalah kelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Andre Pogel, seorang kapten tentara khusus Amerika yang telah dinyatakan meninggal dalam misi di negara Lebanon. Mendengar semua kesaksian dari rekannya, Jack pun kemudian percaya. Ia pun menurunkan senjatanya, namun tiba-tiba terjadilah hal yang sangat membagongkan. Ternyata Ethan adalah seorang pengkhianat yang sudah bersekongkol dengan kelompok Andre. Dia telah dibayar oleh perusahaan Genesis Corporation untuk menghabisi Departemen Kehakiman. Di sana Olivia yang sudah mengetahui melalui CCTV langsung bersembunyi saat Ethan masuk untuk memeriksa rumah Jack. Saat berada di dapur, tiba-tiba sebuah suara alarm berbunyi sehingga membuat Ethan sedikit lengah. Di saat itu juga, Jack segera mengambil kesempatan untuk melumpuhkan Ethan. Sedangkan di sisi lain, terpantau melalui CCTV, kelompok Andre mulai berdatangan karena sebelumnya Ethan telah memberikan lokasi rumah Jack. Di waktu yang sama, Olivia yang berhasil kabur terlihat ketakutan karena banyaknya pasukan Andre. Jack yang berhasil melumpuhkan Ethan segera menyuruh Olivia untuk pergi ke belakang rumahnya dan menunggu di perahu yang sudah ia siapkan. Di sana baku tembak pun terjadi di mana Jack yang sendirian berhasil menahan serangan pasukan Andre dan kabur bersama dengan Olivia. Naasnya perahu tersebut kehabisan bahan bakar sehingga Jack dan Olivia meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Di sana Olivia mengajak Jack pergi ke kantor polisi untuk meminta perlindungan dari kelompok Andre. Namun Jack yang berpengalaman menolak hal tersebut dan mengatakan jika untuk saat ini mereka tidak bisa mempercayai siapapun. Mendengar penolakan tersebut, terlihat Olivia sangat curiga jika Jack juga berniat buruk untuk menjual dirinya ke perusahaan Genesis Corporation. Olivia pun diam-diam dari belakang menggunakan sebuah batu besar untuk melumpuhkan Jack. Setelahnya Olivia pun pergi ke kantor polisi dan meminta perlindungan dengan menumpang sebuah mobil truk. Tak lama berselang, Jack yang kembali tersadar segera mengejar Olivia. Di sana Jack mencuri sebuah mobil untuk pergi ke kantor polisi karena ia yakin jika Olivia pasti ke sana.
Di sisi lain, Olivia yang sudah berada di kantor polisi terlihat tengah mengadu dengan seorang inspektur polisi. Namun bukannya mendapatkan perlindungan, Olivia justru dicurigai karena para polisi tersebut tidak yakin dengan semua yang telah diceritakan oleh Olivia. Tak lama berselang, datanglah Jack ke kantor polisi dan meminta para polisi tersebut untuk melepaskan Olivia. Sang inspektur yang kebingungan kemudian menelpon Departemen Kehakiman untuk memastikan jika benar Jack ini adalah seorang agen keamanan, sedangkan Olivia merupakan saksi yang harus mereka lindungi. Namun bagongnya, orang yang mengangkat telepon tersebut rupanya adalah Ethan, di mana ia mengatakan jika Olivia dan juga Jack adalah orang yang sangat berbahaya yang saat ini sedang mereka cari. Dan karena hal tersebutlah Jack dan juga Olivia langsung diamankan oleh para polisi. Tak lama berselang, Ethan dan kelompok Andre telah berada di sana. Mereka langsung menghabisi para polisi dengan barbar untuk mendapatkan Olivia dan menghilangkan jejak atas kejahatan mereka. Mendengar suara gaduh tembakan, Jack langsung menyadari jika kelompok Andre telah datang. Ia pun segera melepaskan diri dan menyelamatkan Olivia. Singkat cerita, Jack berhasil membawa Olivia kabur melalui pintu belakang. Di sana Jack menyuruh Olivia pergi sendiri, sedangkan dia akan kembali masuk untuk menyelamatkan beberapa polisi yang masih terjebak. Di sana Jack menyuruh Pak Inspektur dan asistennya untuk pergi dan mencari bantuan dari unit kepolisian setempat. Namun sayangnya mereka yang baru saja masuk ke dalam mobil langsung diberondong peluru oleh dua orang anak buah Andre. Situasi tak kalah lebih buruk di mana Jack yang sendirian mulai terkepung oleh pasukan Andre dan hampir saja terbunuh akibat sebuah ledakan. Namun Andre yang terlalu OP masih sanggup bertahan dan segera kabur melalui pintu belakang. Bersamaan dengan hal tersebut, ternyata Olivia belum pergi dari tempat itu. Menggunakan mobil bak yang entah dari mana, Olivia menyuruh Jack untuk naik dan segera kabur dari tempat tersebut. Andre yang melihat jika Jack berhasil kabur segera menyuruh anak buahnya untuk mengejarnya. Di sana baku tembak pun terjadi di jalanan, di mana Jack yang seorang diri dengan keadaan terluka masih berhasil mengheadshot beberapa anak buah Andre. Karena hal tersebutlah Jack dan Olivia berhasil kabur dari kejaran anak buah Andre. Namun sayangnya di tengah hutan, mobil mereka yang sudah tua tiba-tiba mati mesin. Jack yang tahu jika tak lama lagi kelompok Andre akan datang, segera mengajak Olivia untuk pergi dan masuk ke dalam hutan karena di sana posisi mereka lebih diuntungkan. Kemudian di malam harinya, Jack dan juga Olivia memutuskan untuk berhenti dan bermalam di hutan tersebut. Pada kesempatan itu juga Olivia meminta maaf kepada Jack karena sebelumnya ia telah memukul Jack hingga pingsan. Jack yang memang ramah, baik hati dan gemar menabung tidak mempermasalahkan hal itu, walaupun sebenarnya kelakuan Olivia sangat membagongkan. Dan di malam itu juga Jack menyuruh Olivia untuk istirahat terlebih dahulu, sedangkan ia akan mempersiapkan beberapa jebakan untuk menyambut jika saja nanti kelompok Andre akan datang. Kemudian di pagi harinya terlihat Jack yang sudah siap dengan senjatanya menyuruh Olivia untuk pergi duluan dengan menyusuri sebuah sungai, sedangkan ia akan menahan kelompok Andre sendirian. Mendengar hal itu, Olivia yang sok keras lagi-lagi tak mau menuruti perintah Jack yang milih untuk tetap di hutan dan membantu Jack melawan kelompok Andre. Beberapa kilometer dari posisi Jack, rupanya Ethan, Andre dan kelompoknya telah berada di hutan untuk mencari Olivia dan juga dirinya. Setelah berapa lama mencari, satu orang anak buah Andre berhasil dilumpuhkan karena Jack telah berada di posisi yang sangat menguntungkan. Satu persatu anak buah Andre berhasil dilumpuhkan, namun karena lawan yang tidak seimbang membuat Jack dalam keadaan terpojok.
Beruntungnya Jack telah mempersiapkan jebakan sehingga di sana Jack dengan sengaja memancing mereka masuk ke dalam jebakannya. Melihat beberapa anak buahnya dihabisi, Ethan dan juga Andre terlihat sangat panik. Ia pun sangat geram dan menyuruh sisa anak buahnya untuk berpencar dan menghabisi Jack. Ternyata rencana Andre membuahkan hasil, di mana salah satu anak buahnya berhasil menyergap Jack dari belakang. Namun Jack yang bukan kaleng-kaleng segera bergerak cepat dan melumpuhkan lawan-lawannya. Akan tetapi Jack kembali terpojok setelah Ethan berhasil menangkap Olivia dan menjadikannya sandera. Namun Olivia yang mendapatkan kesempatan berhasil melepaskan diri sehingga Jack dan juga Ethan kembali terlibat baku hantam. Ethan berhasil dihabisi oleh Olivia menggunakan pistol yang telah diberikan oleh Jack. Namun tak lama kemudian Jack terkena tembakan dari arah belakang yang tak lain itu adalah Andre. Olivia berhasil ditangkap dan dibawa oleh Andre untuk diserahkan kepada perusahaan Genesis Corporation. Namun di tengah perjalanan Olivia mengatakan jika apa yang dilakukan Andre dan anak buahnya saat ini adalah sia-sia karena ia sudah mengirimkan file bukti kejahatan perusahaan Genesis Corporation kepada temannya yang akan menjadi saksi di meja pengadilan. Di sana Andre yang geram karena usahanya akan sia-sia berniat untuk menghabisi Olivia saat itu juga. Namun Jack yang kita kira sudah tewas kembali bangkit karena tembakan Andre ternyata hanya melukai bagian samping perutnya dan tertahan oleh rompi anti peluru yang ia kenakan. Di sana baku hantam pun terjadi di mana Jack terlihat sangat kewalahan menghadapi Andre yang secara fisik dia adalah seorang mantan kapten pasukan khusus Amerika. Namun tetap bagaimanapun juga Jack yang seorang pemeran utama berhasil menghabisi Andre dan mereka pun segera pergi dari hutan tersebut. Beberapa hari kemudian terlihat penangkapan petinggi perusahaan Genesis Corporation beserta dengan para petinggi pemerintah atas bukti kuat dan kesaksian dari Olivia. Kemudian di akhir cerita terlihat Olivia kembali menemui Jack yang saat itu terlihat telah membaik. Dan terungkap jika ternyata Olivia telah jatuh hati dengan Jack dan kemudian film ini pun selesai. Oke, segitu aja guys alur cerita film pada episode kali ini. Semoga kalian suka dan dapat mengisi waktu kosong kalian. Saya Najah undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.